Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Kembali lagi bersama konten kita di pembahasan Tokyo Revengers. Konten awal mengenai serial ini sudah kita review sebanyak 3 episode awal nih. Serta kita memutuskan kayaknya Tokyo Revengers memang masuk anime yang pantas untuk kita kupas lebih dalam. Tentunya bukan hal yang gak mungkin kalau kedepannya kita juga bakal lebih intens untuk membahas mengenai anime ini. Dan pembahasan kita kali ini pastinya mengenai episode 4 yang sudah tayang hari Minggu kemarin. Di episode ini berbagai kejadian menarik mulai muncul loh guys. Apa aja yang udah terjadi? Kemungkinan jalan cerita apa yang bakal ditempuh oleh Takemichi? Serta fakta terbaru mengenai kejadian misterius Takemichi di kereta juga sudah terungkap. Penasaran? Dade, langsung aja kita bahas. Episode 4 memiliki judul Return yang berarti kembali. Cerita bermula di saat Hinata dan Takemichi lagi di kereta yang dipenuhi oleh banyak orang. Tapi ada sesuatu yang mengganggu nih. Yaitu di saat ada 3 anak sekolah yang begitu berisik serta mengambil bagian kursi mereka terlalu rakus. Tanpa basa-basi, Hinata langsung menegur 3 anak ini. Ia meneriaki ketiganya kalau mereka terlalu banyak mengambil tempat sampai-sampai seorang nenek tua harus berdiri lama karena ulah mereka. Sontak ketiganya langsung tenang kembali, ditemani rasa takut. 3 orang ini juga mengakui loh kalau Hinata emang manis. Ya, gitulah. Selanjutnya berfokus pada kedekatan Hinata dengan Takemichi di mana dua sejoli ini memulai obrolan mengenai ujian sekolah. Ya, karena pada dasarnya Takemichi udah berusia lebih tua ya kan? Spontan nih, dia mengucapkan bahwa ia merasa nostalgia dengan ujian sekolah ini. Ucapan yang cukup aneh untuk didengar Hinata. Tapi ia mengabaikannya dan mengatakan bahwa ia mau membantu Takemichi untuk belajar. Plus belajarnya di rumah Hinata pula. Jelas dong, Takemichi nggak mau melewatkan kesempatan sekali dalam 26 tahun hidup yang ditempuhnya. Ketika belajar, Takemichi mendapat informasi mengenai alasan kenapa di masa depan Naoto bisa menjadi polisi. Hinata mengucapkan terima kasih karena sebelumnya Takemichi telah membantu Naoto waktu dia diganggu oleh teman-temannya. Kemudian Hinata memberitahu kalau Naoto tiba-tiba berkeinginan menjadi polisi sama seperti ayahnya. Padahal sebelumnya Naoto tidak terlalu suka dengan ayahnya yang jarang pulang ke rumah. Takemichi yang baru tahu alasan Naoto jadi polisi juga berkata bahwa Naoto pasti bisa menjadi polisi yang hebat. Hinata merasa kagum dengan ucapan Takemichi dan mengatakan kalau Takemichi seperti orang yang lebih tua. Padahal emang bener kan? Kalau Takemichi kan ya sekarang 12 tahun lebih tua lah. Di tengah obrolan mereka, kembang api mulai menghiasi langit malam. Hinata dengan sigap langsung mengajak Takemichi ke atap apartemennya untuk bisa melihat kembang api secara lebih jelas. Suasana romantis pun mulai terbangun nih antar keduanya. Dengan keadaan hati yang ragu-ragu, Takemichi berniat untuk memegang tangan Hinata. Tapi bukannya tangan Hinata yang kepegang, malah tangan Naoto yang digenggam. Otomatis perjalanan waktu Takemichi ke masa depan terjadi. Duh, kepada lagi momen enak-enaknya nih, momen sweet-sweetnya gitu loh. Takemichi kok bisa-bisanya gitu loh. Walau nggak sengaja kembalinya Takemichi ke masa depan juga nggak bisa dicegah. Ia terbangun dan Naoto langsung menghampirinya. Naoto langsung nih mencecar pertanyaan kepada Takemichi mengenai keberhasilan misinya. Tapi ya apa sih yang bisa diharapkan dari Takemichi yang salah pegang ya kan? Naoto pun merasa kesal dengan terus memarahi Takemichi atas perilaku cerobohnya ini. Sedangkan Takemichi ya masih terbayang-bayang tuh suasana romantis yang tadi dia dengan Hinata di masa lalu. Duh, Takemichi ini bener-bener ya. Oke, sejenak kita lupakan nih mengenai kebodohan Takemichi yang gak ada obat tadi. Obrolan selanjutnya bakalan lebih serius nih soalnya. Naoto mempelajari sesuatu dari perjalanan waktu Takemichi yang kedua kali ini. Pertama, ketika kembali ke masa lalu, keadaan tubuh Takemichi seperti tidak memiliki jiwa, alias nampak seperti orang mati.
Jadi, untuk keselamatan tubuh Takemichi, ia harus berada di kamar Naoto ketika mengaktifkan time leap-nya. Kalau diibaratkan, keadaan Takemichi ketika kembali ke masa lalu tuh kayak layaknya wadah atau tubuh kosong, sedangkan isi atau kesadarannya ikut pergi ke masa lalu. Kedua, Takemichi akan menjalani perjalanan di waktu atau tanggal yang sama. Semisal, Takemichi mengaktifkan time leap-nya di tanggal 3 Mei nih. Otomatis ia juga akan kembali ke masa lalu di tanggal yang sama. Selanjutnya, waktu yang ditempuh Takemichi di masa lalu sama dengan berjalannya waktu di masa depan. Contohnya nih, andai Takemichi menjalani perjalanan ke masa lalu selama 7 hari, maka ketika ia kembali ke masa depan, 7 hari juga sudah berlalu. Lebih simpelnya lagi, yang perlu kita ingat ya, cuma tanggal dia pulang maupun kembali akan sama, hanya ya tahunnya aja yang berbeda. Paham kan kalian? Ya lah, paham lah, anggaplah paham lah ya. Naoto menanyakan lagi kepada Takemichi mengenai misi untuk menghentikan pertemuan Maiki dengan Kisaki Teta. Takemichi menjawab bahwa ia baru bertemu Maiki dan mengatakan bahwa Maiki adalah orang yang baik. Mendengar penjelasan tersebut, Naoto langsung meneriaki Takemichi. "Orang yang membunuhku adalah orang yang baik?" tanya Naoto dengan begitu lantang. Lebih jelasnya lagi, Naoto mengungkapkan apa aja yang udah dilakukan Maiki di masa depan sampai-sampai polisi dibuat kewalahan dan tak bisa menangkapnya. Mendengar ucapan Naoto tadi, Takemichi masih ragu apakah benar Maiki dibalik semua kekacauan ini. Tak terima dengan fakta itu, Takemichi mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Maiki sebagai syarat untuk melanjutkan kembali perjalanannya mengubah masa lalu. Keduanya pun mulai sibuk nih mencari cara untuk menghubungi Maiki karena keberadaan Maiki memang begitu sulit untuk ditemukan. Mereka akhirnya nih mendapat petunjuk ketika menelusuri berbagai dokumen. Ditemukan data orang yang menjadi manajer Toman yaitu Sendo Atsushi alias Akun, teman baik Takemichi. Di saat yang bersamaan, Naoto mengingat mengenai seluk-beluk Akun. Sebelumnya, Akun adalah kriminal yang menusuk Kiyomasa kemudian dipenjara. Selepas dari penjara, Akun hanya menjadi penjahat kelas teri. Namun melihat sekarang bahwa Akun telah menjadi manajer Toman, artinya Takemichi berhasil mengubah masa lalu. Usai mendapat sedikit petunjuk, mereka berdua bergegas ke apartemen Takemichi tinggal untuk mencari nomor teleponnya Akun. By the way, kamar Takemichi ini, bener-bener deh kotornya, bukan main. Malahan bukan kamar nih kayaknya, lebih cocok kalau kita sebut kayak tempat pembuangan sampah. Lupakan soal kamar Takemichi, oke? Nomor Akun akhirnya ketemu nih di catatan Takemichi dan masih aktif ketika dihubungi. Takemichi mengingat kembali akan obrolannya di masa lalu dengan Akun. Kalau di masa depan mereka sudah terpisah masing-masing dan bertemu kembali, apa yang akan mereka bicarakan? Akun menjawab bahwa tidak akan ada yang berubah dan mereka akan mengobrol seperti biasa. Berlanjut kembali ke saat dimana Takemichi akhirnya bisa menemui Akun. Akun juga meminta untuk memulai obrolan empat mata hanya dengan Takemichi. Naoto mengiyakan nih permintaan tersebut sembari meminta Naoto untuk tetap berhati-hati. Awalnya obrolan mereka ya terlihat hangat, layaknya sahabat yang telah lama tak berjumpa. Takemichi menyampaikan betapa irinya dia melihat keadaan Akun saat ini. Namun semuanya berubah 180 derajat kala ucapan yang mengejutkan datang dari mulut Akun. Akun mengakui kepada Takemichi kalau dirinya lah yang mendorong Takemichi di peron stasiun. Yap, akhirnya teka-teki mengenai siapa yang mendorong Takemichi telah terjawab di episode ini nih. Selanjutnya, Akun juga bertanya ke Takemichi kenapa ia bisa selamat. Kenapa Naoto tiba-tiba datang? Apakah Takemichi bisa pergi ke masa lalu? Seolah tak percaya akan apa yang didengarnya, Takemichi terus meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Akun adalah kebohongan. Karena bagi Takemichi tak mungkin untuk seorang Akun mengkhianati teman-temannya. Apakah Akun berniat jahat kepada Takemichi? Apa yang membuat Akun melakukan hal sekeji itu? Jawabannya adalah Kisaki Teta. Bisa dibilang, Kisaki Teta adalah dalang penyebab kacaunya geng Tokyo Manji di masa sekarang. Tak terkecuali Akun yang sudah menjadi kaki tangannya.
Buah dari ketakutannya dengan Kisaki itulah yang menyebabkan ia mau membunuh teman baiknya, Takemichi. Akun juga menambahkan kematian Draken juga mengubah Maiki sepenuhnya, menambah daftar panjang penyebab kehancuran geng Tokyo Manji. Takemichi meyakinkan bahwa semuanya belum terlambat dan mengajak akun untuk mengubah semuanya. Namun, kayaknya akun ini udah terkena mental breakdance. Maksudnya udah mengalami depresi teramat berat. Itulah maksudnya. Hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebelum dirinya lompat, akun meminta Takemichi untuk menghentikan kematian Draken di masa lalu. Di sisi lain terlihat Kisaki Teta yang nampak mendengar obrolan mereka. Melihat temannya tewas begitu aja, jelas membuat Takemichi frustasi. Seketika ia bertekad untuk bisa menyelamatkan Draken, Akun, dan juga Hina. Bisakah Takemichi melindungi semua teman-temannya? Yos, itu dia pembahasan mengenai apa yang sudah terjadi di episode 4 Tokyo Revenger. Aku pribadi sih merasa nih di episode ini bener-bener sukses buat ngacoin yang perasaan yang tadinya putih tiba-tiba berubah nih bagaikan hitam di atas putih. Awalnya kita dibikin seneng dan ketawa ya kan dengan tingkah laku Takemichi beserta kecerobohannya. Apalagi yang bagian salah pegang tadi tuh. Itu pecah banget sih komedinya, ya kan? Tapi rasanya kita juga ditampar realita di waktu yang bersamaan. Meski sedikit, pada kenyataannya Takemichi berhasil mengubah masa depan, terutama masa depan Akun. Hanya saja kok terkesan lebih suram ya. Aku juga menotis nih karakter Naoto. Mungkin kalian gak terlalu sadar atau apa gitu ya, tapi yang jelas Naoto juga punya kemampuan yang berhubungan dengan waktu layaknya Takemichi. Hanya aja nggak begitu kuat layaknya time leap-nya Takemichi nih. Naoto ternyata punya kemampuan untuk bisa mengingat kejadian di garis waktu yang berbeda. Sepele, tapi berpengaruh besar. Dari sini kita udah dapat clue nih mengenai kenapa Naoto bisa jadi pemantik kemampuan Takemichi. Balik lagi, apakah kekuatan ini penting? Jelas penting. Kalau seandainya Naoto nggak tahu kalau di garis waktu sebelumnya Akun adalah seorang kriminal yang pernah dipenjara, maka mereka sama sekali nggak bakalan tahu kalau masa lalu emang bisa berubah. Sebenarnya dari episode awal aja udah ditunjukin nih kalau emang Naoto bukan karakter sampingan biasa. Tapi di episode ini nih menambah jelas semuanya. Fakta menarik lainnya tentu adalah kematian Draken yang cukup mengagetkan. Ini berhasil membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Menarik banget kan buat kita simak. Semua kejadian di episode ini tak lepas nih dari yang pernah aku sampein, yaitu butterfly effect. Ketika kita mencoba mengubah takdir dengan waktu, belum tentu semuanya menjadi lebih baik, malah berpotensi menjadi lebih buruk. Jangan kaget, semisal ke depannya kita mungkin bakal diperlihatkan perasaan frustasi dari Takemichi terulang berkali-kali. Inilah pusingnya ketika menonton anime bertemakan waktu, karena rasanya semua usaha sang tokoh utama terasa sia-sia. Apalagi kalau kamu pernah nonton anime Steins Gate, pasti paham sama apa yang aku maksud ini sih. But kembali lagi, ini masih awal banget lah. Kita belum tahu tindakan apa yang akan dilakukan Takemichi. Bisakah ia menemukan garis waktu terbaik? Atau semuanya bakalan lebih runyam lagi? Ya semoga aja Takemichi nggak gampang nyerah lah ya guys. Next pastinya kita bakal bahas lebih seru lagi mengenai Tokyo Revengers ini. So see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.